Tapi kalau aku lagi live cuman say hello aja ke mereka, mereka selalu bilang tuh di rumahku serem banget, tangganya ada apa? Kak, itu temennya kenapa di situ? Itu sering banget terjadi saat live. Dia mundurin tuh mobil. Tiba-tiba dia bilang jeglek gitu. Kelindes. Nah, Kelindes. ternyata anaknya itu ada di belakang mobil. Cowok. Cakep. Terus abis itu iya cakep, dan dia sering banget gantungan di tangga ngeliatin aku. Nah, tapi semenjak ada gebyok itu, mama tuh sering banget mimpi kayak ketindihan gitu loh. Rep-repan. Kayak rep-repan, terus kayak nggak enak gitu Kadang-kadang segala macem. diajak ngobrol. Iya, kadang-kadang Mama diajak berasa ngobrol. gitu. Iya. Dan aku tuh sampai mau ngajak mama ke psikolog, karena kan aku nggak percaya lagi-lagi. Iya, Jadi aku kamu merasa mama tuh dengan pikirannya mama aja, mimpi atau apa sih? Saya aku nggak habis pikir masa bisa ngobrol kayak gitu. Nah, jadi di depan itu tiba-tiba ada sosok kayak cewek Di depan pintu nih. di Jelas depan gerbang Oke, di depan CCTV. Tapi mobil tuh bisa lewat-lewat aja. Halo teman-teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. bareng gua Atila. Dan gua Angga. Bang Angga, kita malam ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial spesial, dan seorang konten kreator besar. Oh, udah nggak asing lagi lah pokoknya di Iya. dunia per konten kreatoran. YouTube ada 14 juta subscribernya, Bang. TikTok Itu juga kalau gede banget. dikumpulin satu ruangan nggak cukup itu, Bang. Tuh dikit lagi nyamain Cristiano Ronaldo tuh. Betul. Nah, mungkin teman-teman mengenal dia ini dengan konten-kontennya yang beragam ya. Dia bahas misteri iya, Betul. konspirasi iya. Konspirasi. Terakhir nyamar jadi anak SD iya. Nyamar jadi anak SD ya. Pura-pura jadi patung di kota tua Oh iya, iya. lihat tuh yang pura Wah, jadi itu patung. seru-seru banget Iya, gitu. iya, Jadi iya. kita langsung aja. Di sini kita kedatangan Sheryl Antoine dan juga Mami. Selamat datang di Lari Malam Misteri. Terima kasih loh. Makasih juga udah Sudah undang. meluangkan waktu ya. Betul. Nah, tadi disampaikan nih Sheryl kan sebetulnya bisa dikatakan konten utamanya bukan konten horor ya. Betul. Gitu. Nah, tapi di sini kita mengundang Sheryl untuk bercerita pengalaman horornya. Serta juga Mami di sini. Penasaran seperti apa cerita horor yang pernah dialami oleh Sheryl dan juga Mami? Berikut adalah ceritanya. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau cerita? Dari Sheryl Sheryl atau deh, dari Mami? Sheryl Aku aja. ya. Mungkin yang paling deket ini dan sering jadi omongan netizen ya kalau di tempat aku tuh di rumah. Padahal sebenarnya aku nggak pernah mau bikin konten horor di rumah juga. Sorry, di rumah tinggal sekarang. Iya, rumah tinggal sekarang. Jadi aku tuh nggak pernah kepikiran untuk bikin konten horor di rumah. Jadi aku bikin konten ya story orang doang ataupun kisah orang yang serem-serem gitu. Tapi kalau aku lagi live cuman say hello aja ke mereka, mereka selalu bilang tuh di rumahku serem banget, tangganya ada apa? Kak, itu temennya kenapa di situ? Itu sering banget terjadi saat live. Akhirnya mulailah muncul-muncul rumah tuh jadi kayak agak-agak merinding-merinding gitu. Dan mungkin pengalaman horor pertama di rumah tuh sering kali kalau dulu aku bawa temen nih di rumah, terus teman aku bakal nanya, itu anak kecil siapa? Anak kayak mbak ya? Kayak gitu. Nah, itu aku jadi relate dong sama orang, kenapa ya live sering banget pada bilang, itu anak kecil siapa, Kak? Anaknya, adiknya, atau siapa? Tapi nggak ada anak kecil. Nggak ada anak kecil sama sekali. Nah, terus setelah kita pikir-pikir, ini tuh agak relate sama satu kejadian. Jadi dulu aku tuh punya supir. Kita punya supir ya, Mam? Yang mereka sebut anak kecilnya selalu sama anak Iya. laki-laki kecil. Anak laki-laki kecil. Selalu sama, baik yang dilihat temennya Sheryl melalui mata maupun dari live. Orang-orang yang nonton Iya. live-nya Sheryl. Iya, Oke. mereka bilangnya sama ya. Sebelumnya aku pikir kalau live paling satu orang ngomong kayak gitu, semua ngomong kayak gitu. Tapi kok terus-terusan setiap live ngomong hal yang sama gitu. Akhirnya kita ingat-ingat dulu tuh ada supir aku, jadi dia itu punya anak. Jadi awalnya tuh dia mau jemput Mami lagi mau nge-gym. Enggak, kita beli mobil baru. Kita beli mobil baru dulu, terus pokoknya kita jemput Mami mau ke gym lah dia gitu. Tapi dia tuh mungkin kayaknya diam-diam dulu pergi ke rumahnya.
mau pamer mobil baru pamer ceritanya. mobil baru Iya, habis itu. Nah, dia bawa pulang mobilnya. mobilnya bawa pulang, tapi mama nggak tahu. Jadi kirain pokoknya dia tunggu di basement mall gym gitu untuk nungguin mama. Tapi ternyata dia itu ke rumah anaknya. Nah, pas dia lagi mungkin cepet-cepet mama udah telepon, udah selesai gym, dia mundurin tuh mobil. Tiba-tiba dia bilang jeglek gitu. Kelindes. Nah, Kelindes. ternyata anaknya itu ada di belakang mobil. Jadi pas dia lihat anaknya udah biru semua, dan dia ngelindes anaknya tuh pakai mobil baru aku. Nggak ada darah katanya selanjutnya Jadi ya setelah bener-bener kita udah dengar, biru tapi meninggal. Luka dalam ya berarti ya. Iya. Karena mungkin ketabrak terus kelindes. Iya. Nah, itu kita baru tahu kalau dia ke rumahnya. Anak umur berapa kira-kira? Aduh, Dua berapa ya? tahun lebih. 2-3 tahun gitu lah. Laki-laki ya. Anak laki-laki. Nah, meninggal tuh akhirnya. Terus abis itu ya udah dong, jadinya agak-agak takut juga. Kita udah doa-doain supaya anak itu pokoknya tenang kayak gitu. Tapi semenjak kejadian itu, jadi kalau aku jemput temen aku, kalau misalnya mau datang ke rumah, aku akan lewatin garasi. Nah, di tempat garasi itu teman-teman selalu bilang itu anak nempel banget. Kadang-kadang Ngikutin. meluk paha Iya. gitu. Itu anak Mbak memang terus-terus di situ. Nah, itu tuh semenjak itu. Tapi kita masih, karena aku sama mama itu nggak percaya kayak gituan, jadi ya udahlah masih kayak gitu-gitu aja. Dan nggak mengganggu Nggak ya. mengganggu. Iya, iya. Sampai akhirnya aku kuliah juga tetap pakai sopir yang sama, Mobil yang pakai sama. mobil yang sama. Iya. Nah, suatu hari tiba-tiba aku merasa sopir aku kok jadi di tol, kan kuliah di Karawaci tuh, tapi kok kayak bengong terus kayak gitu. Sampai udah nyampe depan gerbang rumah ya, Mah? Depan gerbang komplek gitu. Dia kok lurus terus ngegas, tapi ada gerbang di sini. Jadi bener-bener dia nabrak, aku loncat sampai ke depan. Karena nggak pakai safety belt Nggak juga. pakai safety belt, jadi duduknya yang di tengah gitu loh. Langsung loncat, udah berdarah-darah aku, udah ini biru segala macam. Terus semenjak itu jadinya kita jadi kepikiran ya, apa karena mobil itu gitu. Akhirnya mama inisiatif untuk udah jual aja mobilnya. Bener-bener kita ganti warna atau enggak sih, atau persis ya mobilnya? Ganti warna, tapi mobilnya tetap itu. Jenisnya tetap sama tapi warnanya kita berbeda. ganti, Akan dijual atau dicat aja? Enggak, dijual. Akan dijual. Oke. Tapi Jadi beli yang bener-bener baru. beli baru. Tapi Dengan udah nggak warna ada yang harganya berbeda. karena waktu dia bawa Sheryl itu nabrak, benar-benar nabrak tiang itu hancur sehancur-hancurnya. Hancur. Padahal itu Jeep loh. Jeep bisa hancur tuh seberapa parahnya dia. Iya. Itu kira-kira kejadian tahun berapa, ingat gak? Aduh, itu Zaman kuliah. kuliah. Masih berarti. kuliah. heeh. Kuliah tuh 2016 ya? Iya, kayaknya around that, 2015 iya. 16 gitu. Tapi dia cerita nggak kenapa dia bisa nyetir sambil bengong terus sampai akhirnya nabrak gitu? Ya nggak tahu, bilangnya ngantuk aja. Tapi aku udah berasa ya, namanya kalau diituin kok di tengah terus. Kok udah depan malah nggak? Iya. Malah kenceng Nah, gitu. pas dia udah di depan banget, kayaknya mungkin dia kaget. Jadi dia bukannya rem, gaspol. Malah tambah digas. malah digaspol. Nah, Untuk sometimes kejadian. kalian juga berasa mungkin ya kalau mobil sekarang kan mobil otomatis. Sometimes kalau kita lengah, kita kaget, yang diinjak bukan rem, Ya salah karena Iya. posisinya malah dekat. gas. Posisinya dekat bener. Iya. Nah, semenjak itu terus kita jadi kayak recall memory lah yang dulu sama ini anaknya sama atau enggak ya, karena terus-terusan terjadi seperti itu gitu. Bahkan kalau misalkan aku live sering banget kayak ada suara anak kecil, tapi itu semua mereka yang bilang. Jadi aku tuh nggak dengar apa-apa, suara nafas, anak kecilnya ada di situ terus. Nah, mulai kayak gitu tuh akhirnya terbentuklah setiap live tuh orang selalu merasa ada sesuatu di Selalu dalam komennya situ. gitu, ada itu, ada itu. Iya, sampai akhirnya yang deket-deket ini nih baru-baru ini ada gadis indigo. Dia bilang memang ada anak kecil di situ cowok. Jadi dia bikin video. Bikin video sendiri. Video sendiri dan dia gambarin semua sosok yang ada di rumahku. Itu banyak banget sebenarnya. Dia mengomentari rumah kita. Iya. Iya. Terutama ada anak kecil itu. Jadi anak kecilnya dia benar-benar gambar cowok. Cakep. Terus abis itu iya cakep dan dia sering banget gantungan di tangga ngeliatin aku. Anak kecil, laki-laki. Ya, Main di sini ya, kakinya gantung-gantung di sini. lagi ngeringkuk gitu loh, kayak gitu, sambil ngeliatin gitu. Kok gelantungan di tangga? Jadi dia gak gantungan ya main-main Kakinya gitu. nyeplos di tangga gitu loh. Terus katanya Jadi ganteng iya. banget. Kita juga Iya. gak pernah ketemu yang anak yang sebelumnya itu. And after so many years gitu, dia tetap anak kecil itu. Iya. Berarti Iya. kan Iya. kejadiannya kan udah 8 or 9 years ago Iya, kan. iya. Sekecil Iya, dia itu, tetap gitu. sekecil itu. Dan dia udah lama katanya di situ. Oke.
Nah Kan- itu jadi make sense lah gitu. Betul, relate banget ya penontonnya Sheryl sering komen Iya. ada anak kecil, Iya. terus historinya dulu juga ternyata sempat ada kejadian itu sampai si gadis indigo ini juga menggambarkan ada anak kecil laki-laki itu. Nah, kan kejadiannya tuh katanya kan ya mungkin ada entah secara kebetulan atau gimana kan anaknya si drivermu itu kan. Kamu pernah nggak konfirmasi ke drivermu itu? Bapak pernah nggak sih ngelihat sosok anak kecil juga? Oh, kalau yang gitu, yang mau lain sih nggak ada, Mama yang lain harusnya nggak ada yang enggak lihat ya. juga. Jadi kalau kita bilang, Mang, tadi kok ada anak kecil katanya di sini, nggak ada Bu, nggak ada dia Iya. gitu-gitu. Mungkin dia juga ada guilty feeling ya sebenarnya. Iya. Deep down pasti dia ada guilty Apalagi feeling. anaknya. Iya. Iya, anaknya sendiri gitu. Jadi kayak gitu sih yang membuat rumah tuh jadinya ya mulai ada-ada aja. Tapi sebelum itu juga sebenarnya aku juga percaya nggak percaya karena malam-malam pernah anjing aku tuh gonggong terus ke depan, gonggong terus ke depan. Anjing biasanya peka ya. Iya, betul. Anjing. Iya, karena kita males lihat pasti CCTV, lihat siapa sih yang datang gitu. Nah CCTV-nya bahkan udah kerekam, mungkin Kang Al lihat ya. Ada di konten eksklusif Instagramnya Sheryl. Iya, nah itu. Nah jadi di depan itu tiba-tiba ada sosok kayak cewek Di depan pintu nih. di Jelas depan gerbang Oke, di depan CCTV. Tapi mobil tuh bisa lewat-lewat aja. Ya, jadi bentuknya putih kayak perempuan ya. Bener-bener kayak cewek, kayak ibu pengabdi setan Iya, gitu. iya. Diituin kain putih. Ini ngeliat di CCTV, terus ada putih-putih nggak jelas apa ini di depan rumah. Tapi kalau misalkan kita lihat ke depan, itu benar-benar ada mobil. Udah kayak gitu. Terus di CCTV itu ada mobil lewat, ya udah. Maksudnya Nerobos menerobos aja, dia nerobos, aja. nerobos Si sosok aja. putih ini aja nembus gitu ya. Aku kan orangnya denial, jadi aku mikirnya mungkin ini kali ya kotoran CCTV, tapi kok kayaknya nggak masuk akal gitu. Bentuknya bener-bener dia di depan kayak gitu, dan pas dilihat di depan tuh nggak ada sama sekali. Nah mulai tuh sering-sering berasa kayak gitu. Terus aku juga mulai saat itu ngeliat aku bilang ke mama, Mas, si Mbak kok malam ini udah tengah malam deh. Biasa tengah malam tuh orang ART tuh udah Istirahat, tidur di kamarnya. Kok dia ke tangga ya, lewat tangga tapi cepet banget. Jadi tangga aku melingkar gitu. Dia lewat cepet banget. Tapi aku merasanya itu kayak pakai mukena gitu. Oke. Jadi zret gitu. Tapi ternyata Mbak tuh nggak keluar sama sekali. Karena rumah kita itu bagiannya ART adanya di basement, di ruang servis. Terpisah lah ya. Terpisah. Gitu. Jadi lantai mami sama kamar Sheryl itu karena kita punya rumah split level gini, adanya di posisi floor 5. Iya. Yang Oke. jauh banget, nggak mungkin yang jam 1 pagi itu Mbak tuh naik lagi mau ngapain. Betul. Heeh. Tiba-tiba ya udah dia lewat gitu aja, tapi ternyata ya Mbak tuh nggak naik sama sekali. Nah di situ tuh aku mulai kayak takut. Aku tuh takut banget kalau aku bisa melihat gitu. Iya. Kayak takut gitu untuk bisa nggak ya bedain orang sama itu kayak gitu-gitu. Karena aku kan deep down juga denial dan nggak percaya kayak gituan. Walau aku cerita horor, tapi cerita horor pengalaman orang Betul. gitu. Bukan pengalaman sendiri. Jadi takut-takut juga. Waktu itu juga telepon mama di rumah. Terus tiba-tiba keangkat, kok cuma nafas doang nih mama. Gitu doang. Terus habis itu aku matiin dong. Aku telepon lagi, kenapa dek? Mama habis mandi. Tadi diangkat siapa? Itu nggak tahu siapa yang angkat. Itu sampai sekarang masih serem banget. Karena aku benar-benar dengar kayak cuma nafas. Itu siang, pagi, malam. Siang itu. Ini siang ya siang. kayaknya. Dari handphone mami ke handphone Sheryl nelfon gitu. Terus pas Dari Jadi aku handphone telepon Sheryl ke mami. telepon mami. Heeh. Tapi Berarti dia mami bisa angkat. ngangkat gitu kan. Iya, bisa Versi ngangkat. Dia tuh bisa ngangkat gitu. Bisa ngangkat, Mami bener. angkat, tapi benar-benar cuman gitu Nafas ya. doang, benar-benar nafas. Aku bingung, aku matiin, aku telepon telepon lagi, lagi, mama mandi, baru beneran, mama baru selesai mandi. Nah kayak gitu tuh mulai ada kayak gitu-gitunya aja. Lumayan narsis ya dia. Karena kan live yang kamu lihat juga sebenarnya bukan konten horor kan? Bukan. Iya, biasa. iya. Ngobrol Iya. aja, tapi Kalau di TikTok kan emang ada tuh yang suka konten di tempat horor, orang pasti komen, bang ada ini, ada ini. Iya. Nah, Sheryl kan bukan konten horor tapi Tidak sengaja. narsis gitu jadinya. Iya, dia mau ikutan muncul juga ya. dan karena aku orangnya denial itu sendiri, setiap ada yang bilang
ada setan, aku giniin aja sampai nggak ada, sampai akhirnya aku keliling, jadi model kontennya keliling, karena mereka ngomong, Kak aku mau lihat keliling rumah, aku keliling, malam-malam juga aku nggak takut gitu, sampai akhirnya kita tuh rumahnya kan yang itu tahun 1999. Oke, 25 tahun yang lalu Iya. ya. Oke. Akhirnya mama sambungin perluasan ke sebelahnya yang rumahnya. tadinya tanah kosong. Oh, Iya. oke. Terus abis itu mama beli apa itu? Gebyok itu ya? Iya. Pintu. Gebyok Jati. yang waktu itu Benar-benar bilang, iya, iya. Jawa. backdropnya lari Jepang. malam misteri. Kayak Jawa gitu ya. Iya. Iya itu. Pintu Jawa. Dan saya tambah dia kelihatannya serem gitu, kelihatan menurut saya gagah. Eksotis gitu. Iya, menurut saya iya. Tapi itu ada hubungannya sama gebyok itu kah atau Nah itu gimana? hubungannya ya sangat besar ya. Sekarang baru tahu. Nah itu tuh semenjak live juga itu selalu menjadi perbincangan orang, itu tempat serem banget. Si tempat ada gebyok itu ya. Iya. Iya, jadi tadinya itu kan itu rumah 1 dan rumah 2. Gebyok itu menghubungkan rumah 1 dan rumah 2 tanpa lewat tangga. Jadi bisa langsung ke lantai kamar mama. berikutnya, kamar mama. Tapi semenjak ada gebyok itu, mama tuh sering banget mimpi kayak ketindihan gitu loh. Rep-repan. Kayak rep-repan, terus kayak nggak enak Enggak, gitu kadang-kadang segala macem. diajak ngobrol. Iya, kadang-kadang Mama diajak berasa ngobrol. gitu. Iya, jadi saya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Jadi dari mulai jam 2-an sampai suara azan, mulai itu orang ngaji, baru dia pergi. Jadi saya tuh sampai darah saya tensinya naik gara-gara kan tiap Begadang. malam. Kurang Iya, tidur. saya udah bilang saya panggil Uwa kalau nggak salah. Saya tidur dulu ya karena kelihatan sepuh. Komunikasi gitu. Komunikasi. Jadi pakai baju kayak kerajaan-kerajaan gitu loh. Kayak baju kayak kerajaan Majapahit kayak gitu. Jadi saya bilang saya capek, saya mau tidur. Saya tadi udah kerja. Dia senang dan kalian tahu kalau ngobrol sama orang tua, sometimes dia ulang lagi dulu Mengulang. di Iya, sini iya, loh, padahal udah Nak. diceritain. Dulu di sini Iya. loh, iya. Jadi saya pikir ini nggak benar nih. Saya mesti doa. Saya nggak bisa kayak gini. Terus jangan. Saya pikir ini ada pintu ke sana. Ini gebyok kita nggak tahu dibikinnya itu dari zaman dahulu. Iya. Bisa jadi gebyok itu ada yang ngikut atau apa. Akhirnya kita decide kita tutup. Nggak ada pintu ke sana. Jadi dari gebyok ke kamar saya nggak bisa ada akses lagi. Oke. Jadi gebyok walaupun ada pintu tapi ada temboknya lagi. Iya. Karena saya bilang udah tempatnya masing-masing. Betul. Kalau kalian mau di sini nggak ganggu kami ya monggo. Tapi jangan ngajak saya ngobrol tiap malam karena saya harus bekerja, harus apa kan? Berarti pas ngobrol tante ngeliat wujudnya. Iya. Pakai baju iya, Majapahit. Dan tidak menyeramkan. Oh, kayak Iya. normal Laki-laki. Laki-laki. Berarti Awal-awal sepuh gitu ya? sepuh. Awal-awalnya saya suka, saya exciting. Karena kan ngobrol dengan seperti kayak raja gitu Iya, kan. iya, Iya. iya, iya. Terus kan sangat baik. Iya, Nduk, gitu. Iya. Jadi saya senang, tapi lama-lama kan saya capek ya. Betul. Dan saya memang tidak ada rasa takut. Karena dia aktifnya di tengah malam itu ya. Iya. Tapi setelah di gebyoknya belakangnya ditutup tembok tadi itu, Jadi nggak ada akses. Jadi nggak ada akses itu udah Mami nggak pernah diajak ngobrol lagi setelahnya. Ada, tapi tetap kan maksudnya yang berkuasa tuh Allah ya. Jadi Iya, saya minta betul. tolong doa supaya maksudnya kalau ada yang gitu biar masing-masing aja, jangan ganggu saya gitu. Heeh. Tapi betul sih gebyok itu kan dibuat dari kayu ya. Kayu dan nggak tahu asal muasal kayu ini kayunya. kan mungkin umurnya udah Benar. ratusan Iya, iya, tahun. iya. Dari atau pohon seperti kan? apa, dari Kayu pohon. pastinya. Benar. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam pohon itu gitu ya. Dan aku tuh sampai mau ngajak mama ke psikolog karena kan aku nggak percaya lagi-lagi. Ya, oh iya. Jadi aku Iya, iya. merasa mama tuh dengan pikirannya mama aja, mimpi atau apa sih? Saya aku nggak sampai nggak habis pikir masa bisa ngobrol kayak gitu. Makanya aku selalu merasa itu mungkin mama tidur ketindihan berasa kayak gitu. Tapi mamanya sendiri selalu merasa enggak benar-benar ngobrol kayak gitu. Ya itu ya makanya aku sama mama tuh rada bedanya di situ Iya, gitu. iya. Kalau boleh tahu Mami yang diobrolin itu seputar apa? Dia ceritain apa? Ya ceritain naik kuda, terus nanti bilang dulu waktu perang gitu kan, perang. Saya kan nggak relate kan perang gimana caranya naik kuda gitu kan. Dia bilang membasmi musuh. Kamu Ndo harus bisa juga membasmi orang jahat gitu kan. Harus bisa karena kamu bisa, kamu dipilih katanya. Ada Kamu selipan dipilih. nasihat-nasihat Iya, gitu. karena dia baik. Saya nyaman-nyaman Iya, aja iya. gitu kan. Tapi kalau tiap malam ya capek Ya juga malu ya. capek. Capek bener. Iya benar.
Nah, yang bikin merindingnya itu nyambung sama sekarang baru-baru ini. Itu kan udah terjadi agak lama ya. Karena kontennya mulai viral soal si pintu itu, kenapa pintu itu nggak boleh dibuka, aku bikin seperti itu. Nah, ini ada gadis indigo ini. Nah, iya benar. Iya, Benar. gadis indigo ini dia bilang kalau itu tuh portal ke dunia lain. Kenapa banyak makhluk-makhluk di rumah aku. Jadi tuh di situ ada penunggu ya, bahkan dia gambarin sama Iya, dia gambar bener sosoknya yang ngobrol dan sama dia saya. gambarin ada yang duduk di kursi goyang. Iya. Itu bener-bener kayak sesepuh pakai kerajaan dan dia positif banget orangnya. Itu kan udah suka kakek ya, perkiraan umur 50 tahun lah ya. Tapi bagus bentuk pakaiannya. Tapi beliau energinya positif ya. Padahal Mami belum pernah sounding terkait si Enggak, itu ada di live TikTok benar-benar. Kita nggak pernah ngomong yang soal kayak gitu-gitu. Soalnya menurut saya yang di-share di sosmed itu hanya kebahagiaan. Betul. Supaya bisa membawa orang lain termotivasi. Iya, Kan positif lah ya. Positif, Iya. saya nggak pernah share yang kayak gitu. Tapi pas saya lihat, waduh yang digambar sama. Itu persis. Dan yang jaga tapi beda. Yang jaga tuh dia bilang auranya negatif tergantung yang ada dekat dia tuh orangnya negatif atau positif. Semakin kita positif dia akan lebih baik penjaga portalnya. Nah, penjaga portalnya tuh pintu gebyok itu. Terus kalau kita negatif dia bilang semakin negatif. Nah, Sosoknya akhirnya digambarin apa? Yang penjaga itu. kalau penjaganya monster, kayak monster gitu ya. Ada gambarnya. Dia gambar benar-benar monster bungkuk dan benar-benar serem gitu loh, kayak mukanya Berbulu ya? berbulu gitu, kurus. Nah, di sampingnya dia ada sesepuh yang ada di kursi goyang di situ. Nah, itu yang Mama Yang selama Mami ini komunikasi. lihat. Sela-sela pintu itu isinya ada portal kan. Itu dijaga sama sosok besar hitam ya. Dia energinya itu negatif kah Mbak Ninik? Dia sih sebenarnya tuh netral ya Kak ya. Nah, itu nyambung semua. Itu juga baru ketemu jawabannya setelah bertahun-tahun. Kemarin ini baru minggu kemarin kan aku live gitu sama. Tapi si Indigo bilang segitu masuk ke kamar Mami ya, dia bilang Orangnya positif. ini positif banget di sini. Adem Positif banget. banget. Karena kan Mami maksudnya walaupun Mami bukan Muslim ya, tapi Mami percaya setiap jam 2 lewat 20 Mami bangun tahajud. Mendoakan misalnya ada yang sakit, ada yang apa. Karena Mami percaya itu saat orang-orang kan belum mulai sholat ya. Mami duluan sendirian. Allah tuh lebih denger daripada rame-ramean. Mami pikirnya gitu. Dan setiap Mami tahajud doa yang Mami ituin tuh nggak lama tuh semua dijawab. Jadi mungkin yang bikin positifnya karena kita doa, ya kan. Karena memang salah satu waktu terbaik untuk berdoa ya saat-saat Iya. jam-jam itu. Itu sulit banget sebenarnya. Sebenarnya sulit banget kan, bangunnya tuh sulit. Karena ada yang bilang itu hanya undangan-undangan aja yang Allah pilih untuk bisa. Iya, benar, Karena berat kan? Benar. Untuk bangun. Benar. Oh, ini pengingat buat kita juga nih. Iya, Untuk yuk kita lebih rajin lagi buat sholat malam Jangan ya. kalah sama selimut dan kasur ya. Iya, sama AC. Sama AC. betul. Oh, tapi ini menariknya suatu cerita ini akhirnya semakin divalidasi dengan kejadian lain gitu loh. Kayak yang tadi anak kecil ada background historinya. Terus ini sosok sepuh dengan baju kerajaan diperkuat lagi dengan gambar dan pernyataan dari gadis Iya. indigo ya. Jadi semuanya tuh nyambung. Terus habis itu ya baru kebukanya jadi kayak selama ini kita diem-diem aja ya udahlah gitu kan. Tapi baru kebukanya ya akhir-akhir ini gitu. Anak indigonya itu kita nggak kenal sama sekali. Iya, nggak Dan kenal. dia ada di Sumatera Barat. Jadi kita benar-benar Kenal lewat dunia maya aja itu ya. Iya, Kamu juga benar-benar. nggak tahu Aku dia kenal siapa. dia karena Iya. memang nge-stitch Rumah konten kita. aku. Iya. Dia gambarin, akhirnya aku sama tim mutusin untuk kita live bareng kayak gitu. Oh, kira live bareng. Iya, Oh, dia live menggambarkan bareng sambil sosok-sosok gambar. itu sambil live ya. Iya, begitu. Dan kalau dia bohong kan gambarnya beda. Waktu dia gambar pertama sama waktu live sama exactly. Sama gambarnya. Tapi Dan yang dia bilang, paling menarik itu yang sosok sepuh Ya, dari karena kan kerajaan dia nggak pernah sama tahu sama Iya, sekali. Iya, dia nggak pernah Mami juga nggak pernah cerita sama sekali tentang itu. iya. Tapi banyak sih yang hal-hal yang kayak logik juga kayak jadi kan kita ada ruang bioskop di rumah. Oke. Iya. Nah, itu sering banget orang di situ tapi nggak bisa tidur. Mama juga nggak bisa tidur di situ. Padahal itu kan kursi pijat Iya, kan? itu nyaman gitu kan. Ternyata terjawab juga di live. Di situ tuh dia bilang ada sosok hantu Jepang ya. Hantu Jepang, dia nggak suka banget keributan. Nah, bioskop kan pasti berisik. Iya, betul. Dia setiap ada berisik dia marah, dia akan ganggu orang itu supaya gimana caranya dia nggak di situ. Perempuan, ada sosok perempuan tapi dia bukan asli Indonesia. Jadi ada perpaduan antara Indonesia sama Jepang ya. Negatif ya kalau di sini. Tidaknya kayak
berisik, nggak mau diganggu. Dia nggak suka kebisikan. Dibikin nggak nyaman gitu Gak ya. nyaman. Jadi Biar kita pergi cuma dari nonton situ. aja. Jadi nggak pernah bisa ketiduran. Tidur tuh selalu nggak enak di situ. Nah itu terjawab juga di situ-situ. Jadi kita kaget juga kayak, oh ternyata ini tuh yang kita pikir itu logika. Oh mungkin nggak nyaman aja tidur di situ. Tapi tuh ada jawabannya dari si gadis indigo ini Dari gitu. POV si gadis indigo ini. Yang dia aja nggak kenal sama kita dan nggak tahu kebiasaan kita tuh ngapain di situ gitu. Padahal kan logikanya dengan kursi pijat senyaman itu, terus suasana ya bioskop, Iya. aku pernah lihat juga kan di kontennya serial, ya itu orang pasti bakal ngantuk, bakal tidur gitu, ini malah dibikin nggak nyaman ya. Mama selalu nggak nyaman juga. Bahkan kaki Iya. mama tuh pernah sampai kram. Padahal nonton seri Korea itu paling enak di situ. Nggak ada yang ganggu sendiri. Terus saya pesan popcorn. Di situ duduk udah tenang-tenang. Jadi private bioskop ya. Iya, udah seri kedua kaki saya mulai kram. Padahal saya nggak ada riwayat tuh kram atau sakit kakinya. Jadi betisnya tuh kram. Terpaksa saya harus balik kamar kan, Iya, cari betul, obat, betul. cari apa. Pokoknya nggak bisa 2 seri tuh nggak bisa. Padahal nonton kalau diikutin kan 10 seri Korea cuma kali 40 menit. Iya betul. Iya, kan? Betul, betul. Dan duduknya juga nyaman padahal. Nyaman, Iya. nyaman sekali. Gak diganggu Sheryl lagi, jauh dia di Iya. jauh di kerjanya sudut jauh. timur. Nah, terus ada sosok apa lagi yang digambar sama gadis indigo tadi namanya? Dia namanya Mbak Ninik. Mbak Nini. Nah, Oke. dia terkenalnya dengan gadis indigo. Banyak banget yang digambarin, cuman yang paling menonjol memang sosok yang tadi sepuh itu dan si Anak kecilnya ada, anak kecilnya ada, tapi main-main di dekat pompanya kolam, Tangga, sama di tangga. kolam. Enggak. Kalau Sheryl sendiri yang dari apa yang digambarkan yang Sheryl pernah lihat sendiri wujudnya apa? Si anak kecil itu. Enggak ada. aku. Sheryl Cuma yang si Mbak Dikira ART. Mbak itu ART. Dan dia juga nyeritain soal CCTV tadi. Kan aku nanya CCTV apa, tapi menurut dia itu kayak Sesuatu yang lewat aja. karena Yes. dia balik lagi ke tempat aku si Gebyok itu portal. Oh, ini bukan yang biasa Jadi di rumah banyak kamu yang cuma yang lewat-lewat. lalu lalang aja. Iya, Tapi Sheryl sebenarnya dari umur 2 tahun itu saya udah tahu dia tuh peka. Karena saya pernah ajak dia ke mall kecil ya, satu mall kecil, ketemu sama orang, dia bisa bilang uwa uduk. Uwa uduk. Saya kan nggak ngerti uwa uduk apa. Yang disebut itu notis. Iya bener Neng, saya jualan nasi uduk. Padahal nggak kenal. Dia bilang uwa uduk gitu kan. Dia tuh peka gitu kan. Terus suatu hari saya masih tinggal di Kemang waktu itu ya. Di atas ini suka ada plafon yang kotak yang buat orang naik ke atas. Iya. Iya, Ya. buat ngecek Iya. plafon. Dia dengan santainya gini-gini sambil minum susu dia bilang Eyang Momo, Eyang Romo maksudnya. Kita memang ada Romo yang udah tua kita panggilnya Eyang Romo. Dia bilang Eyang Momo Mama. Kan kita yang takut ya dengarnya ya ada Eyang Momo di situ. Padahal Eyang Romonya kan udah meninggal lama gitu kan. Jadi saya sering doain menurut saya tidak ada gunanya bisa melihat seperti itu. Kecuali kamu tujuannya nanti besar mau buat bantu orang mengobati orang sakit atau apa. Tapi nggak ada gunanya. Jadi saya doain terus supaya nggak usah ngelihat yang kayak gitu. Kamu jalanin tugas kamu di dunia itu sebagai manusia baik. Udah cukup. gitu. Lihat terakhir yang di tangga aja ya. Lihat Mbak Kira ya. enggak, selama ini ya biasa aja, tapi dengar suara ada, tapi aku nggak Oh, pernah. kalau gangguan berupa suara gitu. Suara tuh bisa ada suara mama. Menirukan suara mami ya, kayak manggil misalkan, atau mama, oh udah pulang, dek, kayak gitu. Kan panggilan dengan panggilan seperti biasanya mami panggil kamu ya. Dan akhir-akhir ini kan kita sering pakai HT di rumah, jadi supaya tiap lantai gampang gitu. Nah, terus tiba-tiba mama padahal kemarin ini lagi nggak di rumah, itu HT dek gitu, aku dengar banget. Oh, masuk tuh ya. Itu aku benar-benar takut banget kan. Terus karena yang aku dengar tuh cuman kayak gitu-gitu doang, tapi aku pikirnya enggak lah, mungkin lagi kepikir-pikir aja. Nah itu pas kita live di ruang gym ya, dia bilang di ruang gym tuh ada sosok yang benar-benar aneh banget. Tapi dia maaf ya, dia tuh sebutnya sosok ini bentuknya kayak alat vital laki-laki. Hah? Aku sampai nggak habis pikir, ya kan? Si Indigo itu. Indigo Iya, itu, iya, dia iya. bilang dia nempel di atas bagian gym gitu. Gender laki-laki kalau alat vitalnya laki-laki itu kayak gitu bentukannya, tapi beda banget. Maaf ya, agak aneh bentukannya ya. Nah, ini makhluk itu bisa menyerupai siapapun.
Oh, dia bisa berubah wujudnya menyerupai. Iya, tapi kan itu kita sambung-sambungin doang gitu kan. Tapi yang aku pernah denger tuh seringan suara mama, kalau enggak suara mbak yang enggak ada Ya, orang-orang situ. di rumah ya. Jadi kayak kalau aku lagi tengah malam juga kayak di depan tuh kayak ada aktivitas orang aja ya, orangnya juga orang-orang rumah gitu. Tapi ya udah aku kayak diemin aja. Tapi yang bikin merinding yang HT itu sih, maksudnya Dek gitu. Yang hati juga bunyi. Suara mami. Iya. Jadi ya udahlah gitu. Tapi kalau ART atau driver selain yang anak kecil itu dia pernah ada pengalaman lain nggak sih? Di rumah. Di rumah. ART nggak ada, mereka semua nggak ada yang sebut pernah ada. Mana-mana Soalnya aja mereka, iya mereka kerja 5-6 tahun sama saya juga nggak ada yang pernah bilang aneh-aneh. Malah ada tim kita bilang, aduh jadi takut mbak, orang saya di sini nggak pernah lihat apa-apa. Nah, kalau tim juga nggak ada yang pernah lihat. Nggak ada yang lihat juga, Nggak ada iya. yang lihat. Karena boleh dibilang kami tuh rajin doa juga ya. Jadi saya setiap malam tuh ada ibadah keluarga. Soalnya saya pikir buat jaga anak-anak sama cucu-cucu saya dengan benteng ya cuma doa. Doa, betul. Nggak bisa apa-apa lagi, dunia udah semakin kayak gini kan. Iya. Dan saya percaya banget, maksudnya nggak ada lah yang kayak gitu. Kita lebih hebat, lebih kuat. Betul. Derajat kita lebih tinggi kan. Derajatnya Iya. lebih tinggi, bener. Bagus sih, bagus. Iya. Tadinya penasaran sih pingin nanyanya gini, kalau misalnya rumah Nong Seril tiba-tiba jadi ada gangguan-gangguan itu apakah ada hubungannya sama Nong Seril yang punya konten juga ngebahas tentang horor, tentang misteri gitu. Tapi ternyata punya alasan yang lebih kuat, ada Gebyok itu tadi ya yang katanya sebagai portal itu ya Sebagai portal. gitu. Kalau untuk konten, justru aku tuh nggak pernah takut bikin konten sesubuh apapun. Nggak ada kepikiran ketakutan gitu. Apalagi yang di luar-luar ya. Apalagi konspirasi luar, kayak merasa kan jauh gitu. Cuman kalau udah yang kayak temanya pocong, kuntilanak, itu mulai takut. Heeh. Ya, bisa deket nih. Betul. Apalagi sekarang kan kontennya udah penelusuran ke tempat yang sebenarnya. Nah waktu itu ke Kampung Gajah. Nah itu aku udah nggak berani deh.